Oke, kembali lagi di channel kita Walex Pips. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan coba analisa market lagi selama 1 minggu ke depan. Ya, seperti kita lihat ini sekarang gold all time high, tapi ini nanti gold ini belakangan kita akan mulai dulu untuk pair-pair yang lain. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya, video ini semua yang ada di video ini untuk edukasi ya. Video ini nggak pernah mengajak untuk jual atau beli ya. Dan satu lagi yang lebih penting, channel ini tidak pernah membuka copy trade, tidak pernah titip dana atau sejenisnya. Jadi kalau ada penawaran-penawaran seperti itu udah jelas penipuan. Oke, kita masuk ke pair yang pertama ya. Kalau tadi kita lihat gold sempat ada all time high kalau yang kita lihat ya. Mungkin harga emas nih sekarang lagi naik gitu. Oke, gimana dengan currency-nya? Oke, ini Euro USD. Euro USD ini ya sesuai prediksi kemarin. Ya kan? Kalau kita lihat kemarin minggu lalu selama 1 minggu ini udah kelihatan ada reject kecil di sini ya selama beberapa hari. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini jadi 5 open market hari Senin yang lalu. Open market itu ada di sini ya. Dia naik. Memang untuk setup swing belum kelihatan di hari Senin ya. Baru kelihatan itu setelah ada ada kenaikan yang lumayan besar itu di hari Selasa dan di hari Rabu. Dan yang untuk teman-teman yang swing ya di hari Kamisnya udah bisa masuk gitu. Kamis atau Jumat udah bisa masuk dan ikut pergerakan sampai dengan ke atas. Oke, jadi kalau kita lihat ini Euro USD ini akan kemana ya? Prediksi kita kalau mau naik ya kita harus lihat SNR yang ada di dalam ini, yang ada di dalam candle ini ya. Ini seperti biasa candle daily, buka candle-candle yang lebih kecil, kita lihat ada SNR atau enggak di sini. Itulah yang akan menjadi penghalang dia untuk naik ya. Kalau berhasil misalnya ketemu zone di time frame kecil, dia berhasil kena break ya, kemungkinan ya memang akan terus naik gitu. Tapi kan ini Euro USD, USD-nya di belakang ya. Jadi US dollar itu nggak akan pernah tinggal diam, pasti akan ada kebijakan-kebijakan dia yang akan menguatkan USD di kemudian hari. Oke, seperti di catatan saya ini minggu depan ini news itu ada beberapa ya. Tapi cuma ada di hari Kamis dan Jumat ya. Senin, Selasa, Rabunya kosong, nggak ada news. Rabu ada gitu, cuman malam gitu bang. Ya, jadi Kamis dini harinya baru ada news, itu ada FOMC meeting. Terus di Kamis malamnya seperti biasa mingguan unemployment claim sama flash manufacturing PMI. Dan Jumatnya itu ada pidato ya, pidato dari bosnya The Fed ya, si Powell. Biasanya pidatonya itu dia belum ngomong aja gitu market udah gerak gitu biasanya gitu. Oke, jadi untuk Euro USD ini yang kita lihat memang tren besarnya ini masih naik ke atas ya. Tren besarnya masih naik ke atas, dan turun yang ini pun juga ini turun retracement gitu ya. Tapi apakah ini udah puncaknya dia melakukan kenaikan lalu dia akan turun, ya itu kita tunggu pergerakan market minggu besok. Oke, next kita lanjut ke pair yang kedua ya, GU. Nah, GU ini biasanya mirip-mirip ya dengan Euro USD, tapi kali ini memang all time high-nya belum tertembus. Oke, kalau saya lihat ya memang dia tertahan di zone ini ya. Ini zone sementara ya. Karena prediksi zone sementara. Jadi untuk nentukan zone itu saya biasanya share di komunitas kita gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat ini GU ini memang masih naik ya. Masih naik ke atas walaupun all time high. Saya nggak tahu nih all time high atau apa, kita anggap aja lah ini harga tertinggi sebelumnya ya.
itu ada di sini. Apakah dia nanti setelah open market akan terus naik untuk mencapai zone ini, ya kita tunggu aja. Tapi yang jelas kalau keadaan begini itu potensi untuk balik arah ke bawah itu masih sangat kecil. Oke, kita persingkat, lanjut ke ini ya, ke GJ ya, GBP JPY ini, karena ini juga menjadi salah satu pair favorit untuk teman-teman yang trading di sesi Asia atau di sesi Eropa gitu. Oke, ini 1 2 3 4 5. Oke, ini jadi kalau kita lihat dia open market di sini seperti kayak mau retracement gitu Bang ya. Jadi kalau kita tahu nih ya, beberapa minggu kemarin itu dia drop ya kan. Seperti kita tahu ini pada saat yen itu, kalau nggak salah saya, pemerintah Jepang itu menaikkan suku bunga gitu. Jadi otomatis yen itu menguat ya kan, dia turun sampai sini dan terlihat seperti retracement atau pullback ya. Tapi kalau kita lihat dia pullbacknya kemana ya, ada beberapa zone yang harus mungkin teman-teman pantau ya. Ya salah satunya ini memang dia udah sampai di sini ya. Oke, dia udah sampai di sini. Dan misalnya dia pun break lagi ya, kita masih punya beberapa zone lagi di atas ini yang bisa ditunggu. Oke, ya kurang lebihnya di situ. Oke, tapi ini tren besarnya masih, kalau kita lihat tren besarnya ini memang masih turun ya. Nah, dia masih turun. Dan kalau menurut saya ini memang cuman retracement aja gitu. Kalau mau mengikuti pergerakan retracement nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas agak-agak melawan tren gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting tahu masuk, tahu keluar aja gitu. Oke. Kalaupun nanti selama 1 minggu besok ke depan itu, saya nggak seperti biasa ya, saya selalu bilang kalau untuk news pound sterling sama newsnya Jepang itu saya nggak pernah lihat gitu. Ya maksudnya cuma lihat sekilas gitu. Tapi yang jelas yang utama itu ya newsnya USD yang selalu saya perhatikan gitu, karena saya gold only, XAU USD only. Oke, jadi kalau kita lihat ya, memang 2 minggu kemarin itu dia seperti retracement. Apakah ujung retracement dia cuma sampai sini dan dia lanjut ke bawah, atau memang terus dia naik ke atas akan menuju ke sini, ya kita lihat aja besok gimana. Oke. Dan biasanya kalau dia mau balik arah, dia pasti biasanya tuh akan ada ya seperti sideway gitu, beberapa hari dia baru balik arah gitu. Oke, GJ seperti itu. Kita langsung lanjut ke ini ya, USD JPY. Wow. Oke, ini kalau kita lihat ya kemarin ya, ini seperti tadi yang udah saya bilang, Jepang pada akhirnya menaikkan suku bunga ya. Suku bunga yang biasanya 0% atau paling tinggi 0,1%, kemarin dia naikin jadi 0,25%. Makanya efeknya yen itu menguat. Kita lihat ini. Dia sampai sini, selesai dia melakukan penurunan yang lumayan banyak ini ya. Oke, coba kalau kita cek dari atas sini sampai sini. Wow, 2000 pips. Oke, jadi teman-teman bisa nyimpulin sendiri ya. Fundamental memang soal tadi yang saya bilang suku bunga gitu. Tapi pergerakan chart kok bisa gitu loh pas di 2000 gitu. Atau mungkin pergerakan harian gold gitu kok bisa ya 200 atau 150 atau 250 atau 300 gitu. Kenapa kok bisa? Karena SNR. Oke. Perdalam SNR nggak akan buta di trading ini. Oke, kita lanjut ini tadi USD JPY. Oke. Ya hampir mirip-mirip seperti GJ tadi ya. Kalau saya lihat ini memang
seperti melakukan retracement gitu karena tren besarnya tuh turun ya. Tapi kalaupun dia akan turun lagi ya ada mayor zone tuh di sini yang harus dia break, misalnya dia turun lagi gitu Bang. Tapi kalau saya lihat ini ada sideway 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 hari. Oke, jadi kalau kita yang tradingnya pakai SNR ini kita anggap ini tuh ada order gitu loh Bang. Ada order sell yang pada akhirnya kena break. Dan kalau ini sih kita anggapnya ini pullback ini sebenarnya dia turun. Karena kalaupun kita lihat pergerakan sementara ya memang nih dia naik kan. Tapi sampai mana dia naiknya ya kita tunggu aja. Kalau kita lihat cuman sebegini aja ya. Ini cuman chart yang ada di depan mata, kalau kita lihat ya memang terdekat sampai sini. Tapi ini masih jauh ya. Saya selalu sarankan untuk buka time frame yang lebih kecil untuk lihat di sini ada apa. Kalau di sini ada sesuatu ya kiriin lagi. Kenapa? Ada apa sesuatunya di sini gitu. Oke. Untuk yang paham SNR pasti paham apa yang saya omongin. Oke, USD JPY begitu, kita lanjut ke nah ini gold. Gold ini pada akhirnya wah ini udah all time high nih Bang. 2.507 per troy ounce harga emas gitu. Mungkin nanti teman-teman yang punya toko emas atau yang tetangganya jualan emas atau yang nggak jauh dari toko emas gitu mau jual emas ya bisa di minggu-minggu besok ini ya. Itu harga emas udah pasti naik. Oke, ini untuk emas, untuk gold ini mungkin nggak terlalu panjang saya bahas karena ini udah keseringan saya bahas ini gitu ya di channel Telegram kita gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru ketemu sama YouTube ini mau ke komunitas kita bisa masuk ke Telegram kita, biasanya ada di deskripsi, nanti dicek. Oke, ini kalau saya lihat selama beberapa minggu kemarin terakhir ya kita punya zone resisten itu di sini. Oke, kenapa di situ? Ya kita lihat ini daily ya, daily itu pergerakannya besar. Dia mau naik tertahan, dan akhirnya break. Oke. Tapi biasanya selalu ya, kalau market ini, harga ini misalnya dia habis break sesuatu gitu, terserah lah kita mau sebutnya apa gitu, tapi kalau kita di sini sebutnya zone SNR, setelah habis dia break, dia pasti akan melakukan pullback dulu. Pullback untuk naik ke atas, atau pullback akan ke bawah lagi ya kita nggak tahu. Karena kita trading tugasnya mengikuti big player, mengikuti harga itu kemana gitu. Jadi kita bukan trading yang nebak-nebak gitu kayak teman-teman yang lain. Oke, sementara analisanya sebegini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan selalu semangat-semangat.